Selamat datang di era penuh ketidakpastian, di mana perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen terjadi sangat cepat. Tim kamu harus agile dan adaptif. Harus terus bertransformasi di tengah gempuran kompetisi. Perusahaan butuh solusi berkelanjutan agar proses learning and development dapat berkontribusi meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan. Inspigo for Business, a learning solution for your team and organization. Memudahkan kamu dan tim mendapatkan pengalaman belajar yang terpersonalisasi dan proaktif. Sesuai dengan tujuan perusahaan kamu, mengutamakan affordability, agar proses pengembangan kualitas tim kamu dapat terrealisasi. Tim kamu dapat memilih sendiri materi belajar, ilmu, dan inspirasi yang sesuai dengan tujuan pengembangan karir mereka. Dengan modul-modul yang bisa disesuaikan dengan tujuan perusahaan kamu, membuat proses belajar di tim jadi lebih terarah dan seamless. Inspigo for Business menawarkan konsep blended learning dalam satu platform, memadukan on-demand dan live learning content yang berkualitas tinggi namun tetap ringan. Tim kamu dapat mengakses beragam materi pembelajaran, termasuk audio learning, Inspigo Case Study, Business Case Summary, Inspibook, Audiobook Summary, Audio Guided Meditation, Still the Skill, On-Demand Workshop, Video Learning, and Live Learning. Tidak hanya belajar 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Inspigo for Business akan membantu tim kamu dalam menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Dengan platform yang mobile friendly, tim kamu bisa mengakses ribuan ilmu dengan lebih fleksibel, di mana saja, kapan saja, semau mereka. It's time for your team to get more knowledge and inspiration in less time. Inspigo for Business, your tailored learning experience partner.
Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu, teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Saya ingin mastiin dulu bahwa Bapak Ibu benar-benar hadir di tengah-tengah kita semua gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang kayaknya pengen buka on cam gitu ya. Silakan on kamera biar lebih enak, biar saya juga lebih enak interaksinya gitu ya. Dan mungkin ada di antara teman-teman semua yang aduh saya ini lagi agak susah nih kalau on cam gitu ya, masih belum dandan dan lain sebagainya. Oke, nggak jadi masalah, tapi berikan reaksi yang terbaik buat kita semua. Saya ingin memastikan bahwa teman-teman yang join pada kesempatan kali ini memang teman-teman semua di sini mendengarkan dan akan menyimak sebuah pembahasan yang cukup menarik dan keren banget. Wah, udah ngasih Mas Feli ngasih jempol, Mas Victor, oke, thank you banget. Terus yang lain nih, mana masih belum nih? Ayo, 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 oke. Oh, lagi di jalan, oke, nggak apa-apa, Mas Safrial, oke. Oke, mungkin di sini saya ingin sedikit menyapa dulu teman-teman semua di sini. Siapa di antara teman-teman yang memang hadir dalam program LND Mini Conference ini bukan yang pertama? Oke, jadi sebelum-sebelumnya sudah pernah ikut. Oke, siapa? Ada yang lebih dari satu kali join di program kami ini? Coba angkat tangan, atau tulis di kolom chat silahkan. Mas Felix, mantap. Oke, wah, sesi keempat. Oke, good. Terus ada lagi? Oke, jadi random ya semuanya di sini gitu ya. Ada yang memang baru pertama kali kebetulan waktunya cocok dan akhirnya ikut. Atau mungkin ada juga yang memang fans fanatiknya Mas Daniel gitu ya. Jadi udahlah, lagi sibuk lagi apapun saya harus paksain gitu ya. Ada juga. Wah, ini ada yang angkat tangan, ada Mas Denny juga gitu ya. Oh, ada yang baru pertama kali. Oke. Oke, nggak jadi masalah. Jadi LND Mini Conference ini sebetulnya diinisiasi dan diorganize oleh LND Meetup Community, di mana LND Meetup Community ini berisikan para praktisi yang expert-expert semuanya gitu ya, sehingga mampu memberikan sebuah insight baru terhadap sesama rekannya. Dan tentu orang-orang yang berada di LND Meetup ini pengen memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang sehingga lahir ya LND Mini Meetup ini, Mini Conference ini gitu ya. Dan kita sudah lumayan banyak banget di sini yang sudah hadir di tengah-tengah kita di sini. Oke, ada Mas Surya juga gitu ya. Halo Mas Surya, on cam nih, mantap. Kayaknya dari cara tampilannya ini bener-bener menyimak banget gitu ya, sambil ganti-ganti terus nih gitu ya virtual backgroundnya ya, menarik menarik. Oke, mungkin tanpa panjang lebar gitu ya, perkenalkan nama saya Trisna Lesmana yang pada kesempatan kali ini saya berkesempatan nih luar biasa banget untuk sebagai host di sesi kita kali ini. Dan ini pembicaranya gila keren banget. Nanti saya akan perkenalkan beliau ini siapa gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin berangkat dari sebuah keresahan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kebetulan karena memang saya juga adalah seorang trainer, dulu saya berpikir sebuah pembelajaran yang efektif itu tergantung dari bagaimana pengajar itu menyampaikan sesuatu gitu ya. Sehingga banyak orang-orang belajar public speaking supaya cara menyampaikannya oke dan berharap bahwa sebuah impact akan hadir dalam pembelajaran tersebut. Tapi nyatanya ada juga kok kondisi saya belajar dari seseorang yang dari cara menyampaikannya biasa saja, tapi kok jelek banget ke saya gitu ya. Dampaknya ada banget. Dari situ saya berpikir bahwa ternyata bukan soal menyampaikan saja yang membuat sebuah dampak itu hadir. Jangan-jangan sebuah konten atau materi itu juga memberikan sumbangsi yang cukup besar terhadap sebuah dampak. Tapi nyatanya ada juga aspek yang lain yang kadang saya juga bingung gitu ya. Dari materinya saya rasa biasa-biasa aja, dari cara menyampaikan biasa-biasa aja. Tapi kok bisa jelek? Dari sinilah saya berpikir bahwa ternyata begitu banyak variabel untuk menghadirkan sebuah dampak dari proses pembelajaran. Nah, saya juga bingung nih komposisi yang paling bagus itu apa, dan mungkin ada lagi nggak sih yang bisa membuat sebuah pembelajaran itu jauh lebih berdampak. Dan tentu di sesi kita kali ini akan membahas tentang seputar bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah pembelajaran yang high impact Bapak Ibu semua ya.
dengan memanfaatkan konsep gamification. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan langsung sama pakarnya. Ini saya ngomong pakarnya ini saya nggak asbun ya, karena memang beliau ini adalah seorang Presiden and Global Chief Executive di Gima Asia. Dan juga beliau ini adalah seorang digital learning consultant, corporate university implementation, coach and consultant, national professional speaker, point of view explorer, certified essential license trainer, and certified virtual trainer. Begitu banyak predikat yang telah beliau raih dan semuanya seputar tentang dunia pembelajaran. Saya yakin semakin banyak wawasan seputar hal itu, maka orang itu pasti sangat ahli karena wawasannya cukup luas terhadap hal itu untuk membahas terkait hal yang akan kita bahas kali ini. Oke, dan tanpa panjang lebar gitu ya, kita lihat dulu nih cuplikan kali ini tentang Mas Daniel. Oke. Oke, halo Mas Daniel. Halo, halo, halo Mas Trisna, apa kabar? Baik, Mas. Oke. Ini Suaraku bukan jelas ya? perjumpaan pertama saya gitu ya, karena saya pernah menjadi peserta di sebuah pelatihan ya pada saat itu trenernya Mas Daniel. Dan ini suatu kehormatan Wow, banget saya bisa jadi host yang memang pembicaranya adalah guru saya sendiri. Wow, powerful banget. thank you, sama-sama, sama-sama. Oke, Mas Daniel, mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasannya nih, Mas Daniel, mungkin bisa sedikit spill dulu gitu ya. Kira-kira apa nih selama 30 menit ke depan apa yang akan dibahas gitu ya? Ekspektasinya apa nih kira-kira dari Mas Daniel ini? Kira-kira gimana, Mas? Ya, spillnya ya, menarik banget Trisna. Jadi Hmm. sebenarnya ini dua kata yang sangat umum, tapi Hmm. sebagai trainer, teman-teman yang kerja di learning and development, ataupun di education, mereka sering salah kayak gitu. Sering salah. Jadi, tapi di sini saya tidak membenarkan bahwa, oh yang benar tuh kayak gini. Enggak. Saya hanya memberikan beberapa hal terkait dari pengalaman, dari beberapa studi, certification yang saya ambil, harusnya kayak gini sih. Yuk. Nah, makanya hari ini saya tidak menggurui, tapi memberikan sebuah sharing, sebuah hal yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah dampak. Dua itu adalah terkait dengan how to measure ya, mengukur sebuah impact dari pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua, seringkali kita dengar katanya, yuk kita bikin gamification learning content yuk. Nah, itu tuh yang aku sering banget dengar gitu. Padahal itu bukan sebuah konten, tapi apa ya? Nah, nanti kita bahas sama-sama. Oh, mantep. Oke, langsung aja lah karena saya juga yakin ini semuanya pengen segera nih menikmatin daging dari Mas Daniel gitu ya yang mau disajikan ke kita semua. Oke, tapi sebelumnya mungkin berikan respon terbaik dulu nih buat Mas Daniel. Oke, bisa? Oke, kasih reaction terbaik nih. Oke, makin banyak nih. Oh, langsung tepuk tangan. Udahlah, saya emang nggak mau bikin reaction, Mas Kurniawan gitu ya. Tadi langsung tepuk tangan aja langsung gitu ya. Mantap. Oke, ada Mas Denny dan masih banyak lagi yang lainnya. Wow. Oke, dan tanpa panjang lebar, langsung saya serahkan ke Mas Daniel. Silakan, Mas Daniel. Wow. Oke, thank you Trisna, thank you. Selamat sore, udah malam ya, udah jam 7, selamat malam buat kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa belajar. Jadi malam hari ini saya punya waktu setengah jam untuk men-sharingkan sesuatu yang memang menjadi pengalaman saya sejak mendirikan e-learning center pertama di Indonesia tahun 2003. Jadi dari 2003 sampai hari ini saya mendedikasikan waktu saya memang untuk di dunia learning seperti itu. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, buat teman-teman yang tertarik, buat teman-teman yang pengen mengenal saya lebih jauh, saya tidak sharing di sini, bisa nanti WA ataupun kirim email ke saya nanti di bagian akhir acara. Nanti saya akan memberikan beberapa details bacaan buat teman-teman untuk memperlengkapi materi pada pada malam hari ini ya. Jadi izinkan saya untuk share materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Jadi tema hari ini tuh sangat menarik sekali teman-teman. Saya panggil, sorry.
Saya panggil teman-teman saja ya, jadi biar lebih clear. Oke. Pertama, suara saya cukup jelas ya. Saya memastikan itu dulu. Jelas banget Mas Daniel. Sangat jelas banget ya. Oke, pada malam hari kita bicara tentang creating highly impacted learning by utilizing gamification. Nah, mungkin menarik juga judul ini, tapi buat sebagian kita mungkin udah tahu, atau mungkin buat teman-teman yang baru nggak pernah tahu gitu ya. Jadi sebelum itu saya pengen tanya deh, berapa banyak dari kita yang memang benar-benar main di learning and development ataupun talent development ataupun trainer? Saya mau tahu, angkat tangan deh. Nanti coba Trisna liatin, banyak nggak? Oke, satu. Saya baru lihat satu. Ayo dong, Oh, dua, banyak tiga. banget nih. Banyak deh. Ini semua ini mayoritas ya. Oke, anggap aja majority ya, sehingga materi saya akan coba relevansikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kita. Buat teman-teman yang kalau ketika saya menjelaskan bagian ini, ada bagian teman-teman yang merasa, aduh, saya kayaknya kurang paham deh. Jangan raise hand, tapi langsung ketik aja. Nanti saya akan dibantu sama Trisna untuk dibacakan. Jadi supaya kita bisa lanjut lagi setelah teman-teman memahami setiap bagian. Ada dua bagian besar dari materi saya, yaitu pertama adalah tentang impacted learning, yang kedua adalah tentang gamification. Oke? Nah, saya mulai dari pertanyaan pertama nih. Apa yang diharapkan dari sesi malam ini? Coba diketik. Saya akan minta dua orang pertama dulu deh. Nanti tolong Trisna bacain ya. Apa yang diharapkan dari sesi malam hari ini? Apa yang diharapkan? Silakan diketik. Ceting-ceting. Silakan. Ayo. Ayo, biar cepat. Ayo diketik. Atau memang tidak ada yang diharapkan? Kalau nggak ada yang Wow, diharapkan, saya dapat lanjut. insight. Mampu Dapat merancang insight. pembelajaran. Wow, mampu Oh, merancang pembelajaran yang efektif. Wow. Mulai wow. banyak nih. Mulai banyak ya. Oke, mulai banyak. Tadi ada dua apa aja Mas Trisna? Bagaimana cara merancang sebuah konten pembelajaran yang efektif? Oke, bagaimana cara merancang ya? Oke. Satu lagi? Oke. Satu lagi, tahu bagaimana gamification ini membawa impact pada perkembangan karyawan. Wah, ini Oke. menggerucut banget nih, Ini mantap mengerucut nih. banget ya. Thank you banget. Nah, saya punya pertanyaan kedua. Tuliskan dua hal penting yang menurut Anda sesi malam ini akan menjawab kebutuhan learning and development. Tuliskan dua hal penting yang menurut Anda sesi malam ini akan menjawab kebutuhan learning and development. Silakan, Mas Trisna, kalau udah ada yang menyampaikan dua ya. Yang dibacain yang ada dua aja. Satu apa, dua apa gitu. Kalau cuma satu jangan. Kalau yang nggak ada satu duanya jangan. Yang ada dua aja. Silakan. Nggak kedengeran, lagi di mute. How to-nya dan tools-nya apa nih kira-kira Mas Daniel? Mantap Kenapa? tuh. How to, bagaimana caranya, dan kayaknya tools-nya apa gitu ya. Oke, Itu how hal to dan penting tools-nya. tuh. Wes, keren. Bagaimana cara mengukurnya, metode baru dan kreasinya. Wah, oke. Mulai Oke. banyak lagi. Terus? Apa itu gamification? Bagaimana diimplementasikan? Oke, good. Oke. Thank you Super. teman-teman untuk nulis banyak. Saya yakin banget banyak ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah apa bedanya pertanyaan ini sama pertanyaan ini? Apa bedanya pertanyaan ini yang pertama tadi dan yang kedua, dua hal penting yang menurut Anda apa perbedaannya? Coba satu orang pertama bisa menjawab. Apa perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Lebih tajam, lebih spesifik, rasanya beda. Pertanyaan kedua. Rasanya beda. Itu dari siapa tuh? Oh, Itu siapa tuh, Mas Rizna? rasanya beda ini, oke, beda. Mas Gunawan. Wah, mantap nih Mas Oke, Gunawan. silakan On Mas cam juga. Gunawan. Coba open Kelihatan tadi mic, langsung open cam. beda Saya pengen rasanya ya. dijelasin. Bedanya apa coba, Mas Gunawan? Silakan. Open mic, Yes. open cam. Silakan. Siap, selamat malam Pak Daniel, Mas Trisna. Bedanya rasa karena kalau yang pertama itu kan ketika ditanyain harapan kita langsung ngomongin apa yang kita mau begitu ya. Tapi ketika dibilang dua hal penting kita langsung
berpikir, nggak sekedar emosinya. Nah, sehingga jadi rasanya tuh beda ketika kalimatnya diganti, padahal jawabannya more or less sama gitu. Oke, thank you banget Mas Gunawan. Ini dari Sama-sama. Pure Training, Pure ya. Oke, Iya. thank you bisa join pada malam hari ini. Nah, teman-teman, dua contoh tadi saya ingin memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita memberikan pertanyaan pertama, itu liar banget. Orang bisa jawab apa aja tadi. Tapi ketika pertanyaan nomor 2, itu kita sangat spesifik. Dia nggak akan keluar dari jalur yang kita inginkan. Lalu itu yang kita sebut dengan what is learning impact. Dampak apa yang mau kita ciptakan sebenarnya. Dari pertanyaan sederhana aja kita bisa mengukur. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu learning impact-nya apa ya. Kayak pertanyaan pertama tadi, kayaknya agak global deh. Tapi kalau kita bilang 1 apa, 2 apa, bagi jelas. Nah, ini contoh yang pertama tentang what is learning impact dari simulasi yang sederhana. Nah, saya simpan dulu ini untuk bagian terakhir, supaya nanti punchline saya bagian terakhir akan lebih jelas tentang what is learning impact. Nah, sekarang saya pengen kita menyaksikan sama-sama ada satu video, tolong didengarkan baik-baik videonya, dan mungkin kalau udah ada yang pernah dengar, ya mudah-mudahan ini ngulang lagi ya buat teman-teman udah bisa tahu, oke, saya pernah nonton, tapi pernah dengerin lagi, yuk kita simak sama video ini. Lots of people ask me, what's the difference between games and gamification? And while they sound the same, they both have game in them, they're really not the same thing, although there's a lot of overlapping attributes and elements. So let's talk about gamification first, and then we'll talk about game-based learning. So gamification is an umbrella term, basically meaning let's take bits and pieces and parts of games and let's use them in non-game settings. The reason is games have embedded psychological motivators and engagers already in them. So for example, one of the things that motivates people to play games is the sense of progress, right? We move through the game space and we like to see that progress. And in fact, we like to see progress outside of game spaces. So if you're going on a journey, you like to see where you are, where you're going. If you're in your career, you like to see where you're going, your progress. So progress is a driver or a motivator that's in games, and we can take that and use it for gamification. The other thing is gamification doesn't always look like a game. So let me give you an example. A social media company wanted people to complete profiles, part of the social media product. And so what they did is they put a progress bar onto the social media profile, and the more people, the more information that you filled out, the further the progress bar went. That means a gamified element, the progress bar, was used to help drive the activity, which was filling out the social media profile. And this isn't an academic exercise. In fact, the company that did this saw a 30% increase in the number of profile completions. So when you think about gamification, an umbrella term for thinking about psychological elements that drive and engage us, and a lot of those elements are in games, don't think about creating a game, think about using the elements, bits and pieces to drive motivation and engagement. Now, if you look at game-based learning, it's different than gamification. Game-based learning is basically an entire system designed around helping you achieve, in this case, a learning goal. So game-based learning is where the activity of playing the game itself teaches the learner what they need to know as they go through the game. So that's really kind of an important thing to think about. Game-based learning has a defined beginning, middle, and end. And to make game-based learning effective, you typically want to have kind of an introduction. This is what I want you to focus on when you look at the game and when you think about playing the game. And then in the middle of the game, you want people, to play the game. And then at the end, you want this debriefing. Gamification typically doesn't have a debriefing, but game-based learning does, because you want to say, okay, let's look at this experience and define that from a learning perspective. You did some things in the game, maybe negotiated, maybe sales skills, maybe learning features and functionality of a product, but now we want to talk about what is the learning outcome. So that's really the difference between gamification, bits, pieces, parts of games, but it's not a game itself, and game-based learning, which is a game itself designed to help meet a learning outcome. So that's the difference between gamification and game-based learning. Oke, seringkali kita
sering nonton sebuah video dan lain sebagainya seperti ini ya. Saya sengaja mengambil video yang tidak ada terjemahannya, kemudian ya bahasanya bisalah dimengerti dengan baik seperti itu kan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga ikut ada yang sebelumnya kan kita ada series nih ya tentang LND mini conference ini. Ada yang bertanya gitu kan, kita bisa belajar lewat YouTube dan lain sebagainya gitu kan. Itu ada satu pertanyaan saya yang sebenarnya kadang-kadang kita punya misperception bahwa dengan kita nonton YouTube lalu kita bisa belajar. Betul. Oke, dengan kita mendapatkan begitu banyak konten, kita menganggap bahwa oh kita nggak perlu lagi gitu. Ada sesuatu yang saya perlu garis bawahi bahwa ketika kita belajar dengan konten-konten yang ada di luar, adakah yang bisa mempertanggungjawabkan tentang materi tersebut bahwa itu oke atau tidak oke? Nah, itu yang paling penting. Kedua, materi itu membantu kita untuk membangun kompetensi kita yang tepat atau tidak, seperti itu. Jadi tidak selalu bahwa konten-konten yang ada itu adalah sangat membantu kita. Kita harus punya kemampuan untuk memilah. Nah, termasuk konten hari ini nih. Ini saya pilihkan karena memang saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan dari teman-teman di Growth ini ya, karena memang kontennya bagus-bagus. Nah, saya mau lanjut bahwa coba bedakan dari tontonan tadi. Bedakan gamification dan game base. Oke. Tontonan 3 menit tadi, coba bedakan gamification dan game base. Tuliskan di kolom chat. 3 peserta pertama yang akan menuliskan di kolom chat akan mendapatkan free tiket untuk acara offline tanggal 17 nanti dari saya. Tuliskan 3 peserta, coba tulis di chat. Nanti bantu saya Trisna ya. Perbedaan gamification dan game base sesuai dengan video yang tadi. Ayo, silakan. 3 peserta pertama, perbedaannya apa? Cukup 3 yang pertama. Kita tidak bicara benar salah ya. Kita bicara 3 peserta pertama menuliskan di kolom chat. Bedanya apa? Oke, ada Mas Felix, gamification versus game base. Oke, terus ada Mas Sulfan, gamification memasukkan elemen permainan dalam belajar. Kalau game base itu menggunakan permainan untuk belajar. Wih, sedikit balik ya. Ya. Oke, kalau gaming adapt games ke dalam learning. Nah, kalau game base semua tentang experiential learning. Oke, ada 3 orang tadi berarti ya. Mantap. Oke, Oke, sudah. nanti 3 orang ini chat ke kita ya, kasih tahu ke kita ya. 3 orang karena Siap. kita nggak catat satu-satu kan, 3 orang berarti 3 peserta ini mendapatkan free tiket ya tanggal 17 Desember nanti ya, offline ya Wow. dari saya. Oke. Kirim ke kita ya, jangan lupa karena kami tidak bisa mencatat di sini. Bedakan gamification dan game base. Di situ ada perbedaan memang. Game base itu memang kontennya sudah memiliki semua unsur game tadi. Tadi disebutkan ada awalnya, kemudian main, kemudian ada closingnya. Sedangkan gamification kita bisa menggunakan unsur-unsur game di dalam sebuah praktek pembelajaran seperti itu. Jadi belum tentu dia game based. Oke, nanti saya lanjutkan lagi. Lalu coba berikan contoh mana yang bisa membedakan gamification dan game based dari pengalaman teman-teman. Berikan contoh mana yang bisa membedakan gamification dan game based. Nah, open mic jelaskan dalam waktu 60 detik buat mereka yang langsung open mic dan bisa jelaskan dalam 60 detik dan yang terbaik akan mendapatkan ini. Saya punya satu buku yang khusus ya, nanti saya akan kirimkan versi untuk Indonesia untuk Talent Trends 2022 sekarang supaya nanti waktu kita planning buat tahun depan kita udah punya background dengan lebih jelas nih seperti itu. Oke? Silakan berikan contoh yang membedakan gamification dan game based. Open your mic dan jelaskan dalam waktu 60 detik. Yang terbaik akan mendapatkan. Jadi saya kasih kesempatan 2 orang deh. Silakan. Scoring board. Oke, silakan Mas Sulfan. Ini yang pertama. Oke. Open mic. Oke, thank you. Menurut saya perbedaannya kalau yang paling ketara itu adalah adanya scoring board. Scoring board Kalau ya? kalau gamification itu dia meletakkan scoring board sebagai bagian elemen untuk mengukur pembelajaran, tapi kalau game based scoring board bagian dari internal yang terbagi bagian dari experiential learning yang selalu ada dalam permainan. Terima kasih. Oke, thank you Mas Sulfan. Silakan. Mantap. Satu lagi. Lanjut Mas Arya, silakan. Wah, ini senior ini. Halo Pak Daniel. Enggak lah Pak.
simpelnya sorry kalau nyebut produk ya. Contohnya kita di Shopee, jadi Shopee Games itu gamification, di mana dia meng-engage orang tuh untuk tetap melakukan sesuatu. Sedangkan kalau game based itu contohnya paling gampang board game sih. Di akhirnya dia punya atau paling gampangnya mainnya Outbound lah untuk game based. Tadi yang gamification Mas Arya, saya nggak terlalu jelas. Yang gamification tadi apa? Kalau gamification contohnya ada di kalau nyebut produk ya, bisa di Shopee itu kan dia punya game sendiri ya, itu kan gamification gimana untuk engage gitu. Jadi ada scoringnya, ada sampai di posisi di mana. Dan akhirnya ada reward yang bisa kita dapetin. Oke, thank you. Saya kasih satu orang lagi deh. Oke. Perempuan dong, saya lihat ada perempuan nih. Nah. Perempuan dong, perempuan. Ayo Mbak Lili ini udah Pasti juga kalau senyum-senyum. suaranya perempuan nggak apa-apa. Tinggal di unmute. Nah ini mah ya. Saya bantu nih, request deh. Tuh. Ayo, Laki kalau silakan. suaranya perempuan nggak apa-apa ya Pak Daniel ya. Hey, halo Lili, Yes. apa kabar? Malam Pak, baik. Apa ya Ayo, bedanya kasih. Pak? Justru saya mau belajar nih Pak hari ini ya. Tapi kalau misalnya ini awam saja ya, mungkin kalau gamification lebih otomatis. Kalau game base masih ada kayak game master yang manualnya gitu di balik pintu gitu Pak. Kalau gamification mungkin udah lebih tersistem dan pakai teknologi-teknologi gitu ya. Oke. Thank you, Lili. Thank you Sama-sama, untuk Pak. jawaban. Jadi 3 orang ini akan saya kirimkan nanti sekaligus. Kirim email ke saya. Nanti di terakhir saya kasih informasinya biar teman-teman bisa kirim. Thank you. Teman-teman, barusan ketika kita nonton, ya. Kalau kita sering bikin konten, kayak kita nonton aja. Teman-teman nonton dong, udah nonton gitu kan. Habis nonton, ayo teman-teman dapat insight apa ya, dan lain sebagainya. Sekarang tuh ya, waktu dengan saya 2 pertanyaan ini teman-teman. Bedakan gamification dan game base. Berikan contoh. Dan ada hadiahnya. Saya sedang mempraktekkan namanya gamification. Dengan konten nonton tadi, ya kan? Seringkali kan kita ada konten tuh, kita nonton gitu. Karena seringkali kalau kita ngumpul di satu ruangan, yuk kita nonton bareng-bareng, yuk kita pelajarin. Atau kemudian kalau ada pembicara datang, kita dia berbicara gitu ya. Siapa yang mau bertanya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu bisa dibikin sebuah bentuk gamification. Oke, sebuah bentuk gamification. Tadi gini, salah satu contohnya. Teman-teman berlomba nggak untuk menjadi 3 orang pertama tadi? Berlomba ya, kenapa? Karena ada hadiahnya kan. Berlomba ya, betul ya. Jadi berlomba, terus karena ada hadiahnya gitu. Walaupun hadiahnya biasa-biasa aja, tapi di dalam setiap manusia tuh punya rasa ingin menjadi yang terbaik. Ingin berlomba gitu ya. Apalagi dikasih rewards gitu ya, ada hadiah. Nah tadi Mas Sofyan kalau nggak salah menyampaikan bahwa memang betul gitu ya, ada boardnya. Kita mengenal namanya leaderboard dan lain sebagainya. Sebenarnya itu membuat tuh orang berlomba. Kayak kita. Kadang-kadang saya suka olahraga naik sepeda, lari gitu ya. Terus kalau sepeda itu kan ada namanya Strava ya. Nah, kalau Strava itu kita suka tuh, peringkat pertama atau enggak. Padahal kita naik sepeda biasa aja gitu. Ya kan? Nah, gamification adalah satu bentuk, satu environment yang bisa kita ciptakan ketika orang udah mulai bosen sebenarnya. Ketika orang udah mulai lesu. Saya menerapkan di salah satu klien saya di bank ya. Dia ada compliance setiap 3 bulan sekali, ada compliance, orang mulai males gitu. Nah, sekarang kita naikin poinnya. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan 1 minggu sebelum COT, cut off time-nya gitu ya, itu akan mendapatkan double poinnya. Kayak gitu. Nah, orang berlomba-lomba tuh. Jadi dari orang yang belajar biasa, kemudian kita bikin jadi sebuah perlombaan di mana ada rewards-nya, kemudian ada batas waktunya dan lain sebagainya. Nah, kita masukkan unsur-unsur game di situ, kita ciptakan yang namanya satu environment gamification. Kontennya belum tentu game. Seperti itu. Jadi kita menciptakan sebuah perlombaan. Oke, kalau game base kontennya memang dari awal udah didesain sebagai sebuah konten untuk game, bermain game seperti itu. Cukup jelas? Oke, sampai sini jelas nggak? Ada nggak yang nggak jelas? Boleh bertanya, silakan. Sebelum saya lanjut ke satu tahap selanjutnya yang lebih berat lagi buat kita. Nggak ada? Nggak ada ya Trisna ya? Kalau nggak ada saya lanjut. Jadi ini hadiah buat teman-teman ya. Jadi dikirimkan, ini bagus banget. Dan ini sangat spesifik karena untuk di Indonesia. Jadi buat teman-teman untuk membantu buat teman-teman untuk nge-planning tahun depan tuh bagus banget. Karena ini proyeksi di tahun ini
untuk tahun depan sebenarnya. Jadi kita lihat ini akan sangat membantu banget dari Michael Page ya. Ini informasi yang buat saya itu sangat informatif dan juga trennya ngapain aja sih supaya kita nggak ketinggalan. Jadi paling nggak di Desember kita dapat, Januari, Februari itu teman-teman bisa plan based on ini tuh itu oke banget kayak gitu. Oke. Nah, di dalam video tadi saya coba menyampaikan bahwa dibilang there is a lot of overlapping attributes and elements to game-based learning and gamification, but they are really on the same thing. Ingat ya. Jadi jangan lagi sampai salah kaprah ya teman-teman. Yuk kita bikin gamification content yuk. Enggak ya. Kita bikin game-based content. Kalau udah mulai bosen, yuk kita menciptakan sebuah environment supaya orang bisa bermain. Namanya gamification seperti itu. So, what is gamification? Selain 3 orang tadi, saya mau kasih juga nanti Bu hadiah dari report tadi. What is gamification jadinya? Satu orang, silakan mau open mic. What is gamification? Adakah? Ya. Wah, oke, silakan Mas. Silakan. Ya, mungkin dari penjelasan yang sudah ada tadi bisa sedikit saya tangkap ya. Berarti gamification itu bagaimana kita menggunakan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah games itu untuk menciptakan dalam sebuah pembelajaran gitu. Betul banget Mas Denny, luar biasa dari Batam. Thank you. Thank you. Nanti akan dikirimkan ya. Oke, nanti kita akan kirimkan. Thank you. Jadi persis banget seperti yang tadi sampaikan Mas Denny ya ke kita bahwa memang sebenarnya kita bisa menciptakan sebuah environment dari kebosanan, dari kelesuan ataupun sesuatu hal yang lain dengan menaruh beberapa unsur-unsur game di dalam proses sebuah pembelajaran. Jadi ciptakan sebuah competition seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, my next seperti yang tadi saya janjiin tentang learning impact ya, learning impact measurement. Teman-teman kalau lihat ini tahu lah ya. Yang ibu-ibu pasti tahu. Ini apa sih? Ini alat ukur ya. Seringkali kita tahu alat ukur tapi kita nggak tahu ngukur apa gitu. Mungkin ada bagian yang nggak tahu nih, ini alat ukur apa? Ada yang nggak tahu nggak? Ini penggaris apa sih? Buat ngukur apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Mas Denny deh, masih online. Ini tahu nggak Mas Denny buat ngukur apa Mas Denny? Biasa dipakai oleh siapa? Ini kalau pengalaman masa kecil saya, bapak saya dulu penjahit. Nih, sering menggunakan tukang ini. Jahit ya? Iya. Tukang jahit ya? Tukang jahit ya? Nah, tukang jahit dia menggunakan ini untuk mengukur. Karena apa? Ini adalah penggaris sebenarnya. Tapi karena dia elastis untuk mengukur lingkar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini penting. Banyak dari kita mau mengukur tapi tidak tahu alat ukurnya. Atau terbalik, punya alat ukurnya, tidak tahu bagaimana cara mengukurnya. Seperti itu. Nah, ini yang kita bicara apalagi impact. Mengukur aja kita tidak tahu. Oke, pengalaman kita, kalau saya ketemu di banyak training center, learning center, ataupun yang namanya learning and people development, ataupun talent development, yang diukur tuh umum ya, environment. Pembicaranya bagus nggak? Pembicaranya keren nggak? Kayak gitu. Ya kan, makanannya enak nggak? Tempatnya keren nggak? Kayak gitu. Kalau nanti mau dibikin, mau lagi nggak? Enggak. Jadi waktu kita membuat sebuah konten, ataupun waktu kita mendesain sebuah pembelajaran, ataupun ketika kita mengundang seorang trainer untuk memberikan materi, kita lengkap dengan TUT ya, tujuan instruksi umum, tujuan instruksi khusus, objektif, dan lain sebagainya. Tapi itu kita nggak ukur, teman-teman. Itu yang sangat saya sayangkan. Yang diukur adalah environment-nya. Nah, alat ini sebenarnya mengajak kita untuk, saya coba merelate bagaimana kita berpikir bahwa kita tuh sebenarnya harus mengukur sesuatu lebih jauh seperti itu. Jadi, what do we need to measure? Itu yang paling penting. Nah, ketika kita tahu apa yang harus kita ukur, teman-teman, ini ada beberapa catatan. Creates high impact learning. Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Pertama adalah selalu start dengan why. Mengapa? Tujuannya apa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, harus align learning goal dengan bisnis objektif. Nah, ini yang mungkin saya banyak lihat ya. Kadang-kadang kita hanya terima pekerjaan saja atau terima orderan saja. Enggak. Kita harus align dengan bisnis objektif. Ketika kita bisa align dengan bisnis objektif, saya yakin banget kita semua pasti akan berhasil di dalam tujuan pembelajaran kita untuk membangun sebuah high impact learning. Yang ketiga,
learner empowerment. Nah, ini sesuatu yang diperhatikan bahwa learner tuh punya empowerment loh terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari. Yang keempat adalah kita set clear goals-nya untuk learner. Kalau di dalam pembelajaran saya desain, kita punya namanya learning purpose, learning goals, dan learning objective. Nah, kita harus set semua itu dengan sangat clear buat learner supaya kita bisa ukur impact apa yang mau kita hasilkan. Yang kelima, support learning at work. Apapun yang dikerjakan, apapun yang kita desain konten itu harus support mereka untuk membantu mereka mengembangkan potensi terbaik dalam diri mereka, terutama yang terkait dengan kompetensi. Yang terakhir, increase engagement by minimizing barriers. Ini yang jarang banget kita menyajikan bahwa bagaimana kita bisa menimbulkan sebuah engagement dari pembelajaran-pembelajaran yang kita ciptakan, terutama juga training. Kenapa? Karena alat ukur yang kita pakai sangat berbeda seperti itu. Nah, ini framework yang kami pakai. Ketika kita bicara learning impact measurement, di kami yang sehari-hari saya sampaikan, kita bisa mengukur bukan hanya condition for learning. Tadi saya sebutkan contoh yang sering kita lakukan adalah condition for learning ya, yang 100%. Menurut Josh Bersin, dia punya 6 level yang kita bisa ukur. Nah, di Dijima Asia, kita sekarang udah sampai ke 5 level. Jadi bukan hanya knowledge dan skill, tapi ada behavior change. Kemudian kita bisa measure job impact-nya dan sampai dengan unit performance result-nya. Kita bisa ukur. Nah, ini adalah kontribusinya kita. Lalu tools-nya apa? Tadi ketika ada yang bertanya di awal, tools-nya apa di sini? Kita punya tools-nya. Bisa dari feedback form, pre and post test, bisa pakai game base, kita bisa ukur. Kalau behavior kita menggunakan biasanya 360 degree untuk mengukur. Circle 4 kita bisa pakai KPI atau OKR atau performance evaluation yang lainnya. Kalau circle 5 kita bisa pakai unit KPI atau unit OKR. Dan sedangkan kita nomor 6 kita nggak ukur seperti karena memang terlalu jauh seperti itu. Nah, ini alat ukur yang kita lakukan. Inilah cara kita mengukur dan inilah circle yang akan kita ukur terhadap impact yang kita lakukan seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh salah satu kliennya kita. Kita bisa mengukur sampai learners engagement, learner outcome-nya seperti apa, learning outcome-nya seperti apa, program outcomes-nya seperti apa. Itu kita bisa ukur. Dan ini ada fundamentalnya. Jadi kita ngukur by survey, kita ngukur juga dari setiap konten. Jadi directly kita ukur dari si learner itu sendiri. Nah, kembali lagi ke MISTAR ini ya, ke alat ukur ini sebenarnya how to measure learning impact. Itu yang menjadi penting untuk kita lakukan. Ketika kita bertanya tentang how to measure, kita harus pahami tentang hal ini. Jadi Josh Bersin sangat jelas menyampaikan bahwa learning impact measurement itu bisa diukur dan terutama dengan 6 circle ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa gambaran aja dari saya bahwa high level success come from doing all the simple things that everyone knows they should do. Betul ya? Jadi dari hal simple. Tapi nggak ada yang lakuin. Kita semua tahu kok mesti diukur. Nanti balik lagi ukurnya seperti itu. Nah, harapan saya apa yang saya share malam hari ini memberikan insight buat kita bahwa yuk kita ukur dengan baik, kita ukur dengan benar bahwa setiap hal yang kita lakukan sebenarnya itu membawa dampak. Hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, kenapa saya mencurahkan hidup saya 100% sekarang di dunia learning. Karena apa yang kita lakukan adalah sangat mulia. Kita membantu hidup orang lebih baik satu hari. Kita membantu dan membangun kualitas-kualitas manusia Indonesia supaya menjadi talent-talent yang siap bersaing. Karena yang kita touch adalah bagian kompetensi mereka. Jadi please make it carefully ya buat kita semua supaya kita tahu bahwa tugas kita sangat mulia. Nah, sebagai bagian yang terakhir, saya punya, ini saya skip aja slide-nya. Take away point saya. Ada 3. Pertama adalah fokus dari pengembangan kompetensi. Jadi bukan hanya knowledge, tapi fokus juga di skill set. Skill set kita bicara soft skill dan juga hard skill. Dan juga ability, attitude, behavior, dan juga karakter. Yang kedua, talent mobility sebagai business strategy is the key to changing your L&D mindset. Jadi mulai sekarang kita perhatikan dengan baik bahwa talent mobility itu sebagai bisnis strateginya. Dan itu adalah kunci kalau kalian mau berhasil, kalau kalian mau di-buy-in oleh manajemen, apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah start measuring learning outcomes because they are crucial to improving your learning content.
Jadi mulailah mengukur learning outcomes-nya kita sesuai dengan apa yang sudah kita desain. 3 hal ini menjadi catatan buat saya untuk kita semua, dan saya kasih bonus yang terakhir adalah create game-based content and gamification environment. Jadi sebagai bonus, ciptakan game-based content mulai dari sekarang dan bangunlah environment gamification. Mudah-mudahan learner kita akan senang untuk belajar dan termotivasi terus setiap hari untuk belajar lagi, belajar karena kita menciptakan sebuah gamification environment. Dan kalau dari 3 ini kita sudah mulai mengukur learning outcomes kita, sehingga itu bisa menjadi satu value yang bisa kita lakukan sebagai learning and people development di organisasi kita. Itu saja yang saya mau sampaikan, Trisna. Materi saya sudah selesai. Terima Oke, kasih. Mas Daniel, Saya thank you stop sharing banget. ya. Iya, oke. Gila nih, keren banget nih, Mas Daniel. Dan saya yakin mungkin di antara teman-teman juga silakan kalau ada yang mau bertanya sama Mas Daniel, silakan langsung klik di kolom chat gitu ya. Mau secara langsung juga karena lebih enjoy ngetik agak susah, mau langsung nanya langsung juga is oke ya Mas Daniel ya. Oke kayak gitu. Jadi silakan aja. Mau chat juga silakan. Tapi mungkin sambil teman-teman di sini berpikir dulu dan Mas Daniel juga minum dulu gitu ya karena cukup lelah gitu ya. Sharing-sharing ke kita semua. Mungkin Mas Daniel saya pengen berangkat dari saya nih. Ini tadi menarik banget tentang gamification. Itu gamification itu untuk kita membuat konten itu kan mungkin tergantung segmennya juga ya. Ada orang yang menurut saya kadang kayak gini, diajak mikir gitu ya, tapi orang itu nggak mau gitu. Karena seolah-olah saya tuh punya asumsi kalau gamification itu diajak orang itu untuk berpikir, bukan hanya sekedar diam menerima sebuah informasi saja, tapi diajak untuk dia tuh berpikir gitu ya. Tapi kadang juga ada orang yang memang belajar itu dia nggak mau berpikir, saya cuma pengen menikmati saja. Nah ini gimana nih cara naikin kelasnya supaya gamification itu cocok buat orang itu? Nah gimana Mas Oke, Daniel? menarik banget pertanyaannya. Kata Steve Jobs itu, kalau kita mau bikin orang senang ya jual es krim, ya kan? Tapi saya bilang sama Steve Jobs itu nggak cocok buat saya karena aku nggak suka es krim, ya kan? Gini, apa yang kita lakukan kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan tidak bisa fit to all, kayak gitu. Contoh lah ya, kasih contoh deh, terutama buat ibu-ibu gitu ya, kalau di mall gitu begitu ada tawaran hadiah, kita langsung seneng tuh datang, ya kan? Prinsipnya tuh orang seneng kalau dikasih sesuatu. Jadi akan berlomba sampai kalau kita lihat hadiahnya nggak seberapa, tapi begitu lomba berhabis-habisan tuh, kayak gitu, ya kan? Tapi ada orang ngapain sih? Tetap ada orang yang seperti itu. Gitu. Biarin aja Mas Trisna yang kayak gitu, ya kan? Mungkin dia punya caranya sendiri untuk maju. Tapi banyak orang ketika dikasih hadiah, ketika dibikin sebuah kompetisi, dia seneng dan orang punya semangat. Nah biasanya kita cari orang-orang yang punya antusias seperti itu tuh. Biasanya kita cari orang-orang yang punya semangat seperti itu. Karena di organisasi kita butuh orang-orang yang punya semangat kompetisi, punya semangat berjuang, punya antusiasme yang luar biasa sekali. Tapi buat mereka yang nyantai-nyantai aja nggak apa-apa. Itu biasa ada kok. 5-10% ada orang kayak gitu. Itu biarin aja. Kita fokus sama yang 90. Itu Mas Trisna. Oke, menarik Mas Daniel. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa memuaskan semua orang ya. Sama seperti respon orang terhadap kita. Kita nggak bisa memaksakan seorang itu bisa suka sama kita gitu ya. Ya. Angkat orang yang levelnya bagus aja ada aja yang nggak suka sama orang tersebut. Kira-kira kayak gitu Betul. gitu. Betul. Oke. Dan ini sudah mulai nih. Ada yang bertanya nih Mas Daniel. Mungkin kita langsung keluarkan saja nih pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Oke. Oh, oke, atau mungkin saya langsung bacakan aja nih ya. Pertanyaan Ya, pertama bacakan aja. dari Mas Faisal. Jadi nih langsung. Apa ya opsi game base lainnya? Karena sebatas pemahaman saya masih seputar board game gitu dan LMS yang interaktif. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih jenis gamification yang selain board game dan selain LMS yang interaktif? Nah, ada lagi nggak kira-kira Mas Daniel? Oke, Mas Faisal, saya menjawab dengan sangat tegas ya. Pertama adalah LMS itu platform untuk membantu kita belajar. That's it. LMS ya. Jadi itu tidak ada hubungan dengan gamification, tidak ada hubungan dengan game base. Itu platform. Saya clear up ya. Karena memang saya sedang mengedukasi hal kayak gini, jadi nggak ada hubungan LMS dengan game base dan juga gamification, tidak ada hubungan kayak gitu.
Nah, kalau bicara tentang game based content, jadi konten-konten yang didesain dalam bentuk game permainan itu banyak banget. Karena saya member dari ATD, Association Trainer Development gitu ya. Ada satu orang, dia tiap tahun tuh ada tuh. Dia cuman fokus di konten-konten yang terkait dengan game based content. Konten yang udah didesain dari awal dalam bentuk game semua. Itu ada ribuan. Jadi bisa di googling karena bisa macam-macam. Simulator bisa, board game bisa macam-macam kayak gitu. Kalau di Digimasia tuh kita punya 64 tipe konten yang bisa kita develop. Nanti kalau mau punya sesi lebih jauh nanti saya bisa kenalin tentang ini karena ini 2 jam nggak cukup Mas untuk jelasin itu, tapi banyak banget, no worries gitu ya. Kalau game based content game board itu sebenarnya untuk permainan yang besar memang udah didesain dan itu juga banyak banget dan biasanya kalau board game itu lebih bagus itu offline kita lakukan supaya interaction itu lebih menarik seperti itu sih. Nah, kalau gamification itu environment sekali lagi. Contoh deh ya, anak-anak kita di rumah gitu. Di rumah nih kita punya 3 anak nih. 3 anaknya lesu gitu. Kita bisa jadiin gamification tuh. Oke, ayah punya coklat nih sekarang. Siapa yang bisa datang mijitin ayah dan mijit yang paling enak, ayah kasih coklat. Itu udah gamification. Karena dia akan datang tiga-tiga akan mencet kita tuh. Karena apa? Dia mau coklat ya gitu. Beda ya. Dengan kita nyuruh anak kita cuman oke, pijitin aku terus ngapain gitu kan? Karena pada dasarnya orang suka dikasih hadiah. Nah, itu gamification environment. Oke? Itu yang saya mau sampaikan. Semoga menjawab. Silakan Mas Rizwan. Tapi kadang Mas Daniel kan kita juga nggak kalau nggak punya pengalaman gitu ya, nggak kepikiran juga ya idenya apa ya untuk menjadikan konten ini menjadi gamification gitu. Mungkin Betul. ada klip dari Mas Daniel supaya kita bisa memudahkan. Kita sudah punya kontennya, tapi mau kita desain menjadi gamification nih. Gimana nih kira-kira ya? Nah, bagaimana ini yang pertanyaan yang paling mudah ditanya, paling susah dijawab. Bagaimananya adalah, bagaimananya gini loh. Tapi pertanyaan kata bagaimana itu udah bagus ya. Kan kalau kita bilang, nggak bisa, nah itu udah berhenti. Tapi bagaimana tuh kita akan find the way. Itu penting. Itu mindset ya. Ketika bagaimana, nah bagaimana itu sebenarnya ketika kita memikirkan anak-anak kita, ketika kita memikirkan tim kita, ketika kita memikirkan organisasi kita, ini kayak nggak boleh gini-gini aja deh. Biasanya keluar ide tuh. So start with bagaimana. Nah, kalau bagaimananya susah, bisa kontak saya nggak mau jualan di sini sebenarnya, tapi bisa juga saya akan sharing kok. Saya sharing for free ya, karena memang part of my education untuk memberikan sharing ke organisasi for free untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih baik dan implementasi yang lebih baik di organisasi kami juga kami melakukan sama. Ketika kita punya bagaimana, yuk masuk ke Google aja, coba Google bagaimana bikin gini-gini, bagaimana itu biasanya banyak jawabannya tuh. Nah, dari situ sebenarnya kita udah belajar banyak. Kadang-kadang kita tuh suka meniru tanpa melakukan selection apa yang kita tiru itu baik atau enggak. Kayak gitu loh. Kita suka, misalnya si A udah pakai ini nih, yuk kita pakai. Itu yang jangan gitu. Karena itu tidak ada pertanyaannya why. Kayak gitu. Ketika ada pertanyaannya why tadi yang saya bilang tips yang pertama tadi adalah kalau kita punya why, lalu kebutuhan bisnis kita seperti apa, kita akan punya pertanyaan yang paling ampuh yang tadi Mas Trisna sampaikan. Bagaimana ya supaya itu bisa kejadian? Dan kita akan ketemu jalannya seperti itu. Jadi start dengan pertanyaan bagaimana. Saya siap jadi muridnya. Iya, silakan. Boleh. Nanti saya pengen nanya ya. Oke, mungkin lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada nggak guideline yang how to for dummy? Nah, untuk menerapkan gamification. Ada. Oh, ada. Gimana tuh? Nanti buat Mas Sulfan saya kirimkan. Karena kalau kita bilang dummies, nggak dummies juga pasti Mas Sulfannya gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau kita bilang guideline, sebenarnya nggak ada guideline yang pakem. Yang kita harus pahami adalah perbedaannya dulu antara gamification dengan game based. Selama kita paham apa itu game based content, apa itu sebuah game. Game itu kan sebuah permainan. Sebuah permainan itu ada unsur-unsurnya. Tadi seperti disampaikan, ada unsur scoringnya, ada unsur leaderboardnya, ada unsur nilainya, ada unsur persaingannya, ada unsur-unsur yang penting. Nah, coba ketik di Google, game based content tuh unsurnya apa aja ada tuh. Nah, ambil beberapa unsur itu untuk diterapkan di pembelajaran kita yang biasa aja. Unsur itu di luar kontennya. Jadi kita ciptakan lingkungannya.
Yang tadinya biasa, kita ciptakan sebuah lingkungan orang bersaing. Kita ciptakan sebuah lingkungan di mana orang berkompetisi seperti itu. Itu udah gamification. Jadi kita ambil unsur-unsur tadi. Kurang lebih itu garis benang merahnya untuk yang for dummies tadi. Iya, iya. Karena kalau kita paham unsurnya ya mungkin pengalaman kita pun, data yang ada di pengalaman kita pun bisa kita tarik ya, dan kita cocok masukkan ke dalam unsur itu dan jadi sebuah Betul. gamification nantinya ya. Betul, seperti itu. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Ini banyak yang nanya ya. Kayaknya ini nggak cukup waktunya nih Mas Daniel. Lanjut. Talent mobility akan seperti apa? Practical dari 360 degree akan seperti apa? Kadang ada kondisi di mana superior akan jadi challenge, belum jadi budaya. Nah ini gimana nih? Oke, thank you Mas Felix. Mas Felix pas di depan saya nih. Buka kamera juga, thank you. Mas Felix, ketika kita ngomongin talent mobility, itu sebenarnya gini, karena saya lahir tahun 72 ya. Saya termasuk generasi yang, kalau boleh bilang saya udah ngalamin dari yang mesin tik, kemudian transformasi, sampai semua yang udah native digital. Kadang-kadang, senior kita pengen melakukan training atau sebuah program pembelajaran seperti waktu dia masih muda dulu gitu. Ya kan? Maunya di kelas, ya kan? Nah, yang mau ditren anak-anak yang sekarang tuh, yang mulai lahir dia udah pegang smartphone. Gitu loh. Nah, dibilang mobility itu adalah bagaimana kita bisa membantu timnya kita yang tidak harus datang di kelas, tapi mereka bisa belajar tetap dan bisa diukur dan bisa tetap dipertanggungjawabkan kompetensi development-nya. Nah, sebagai salah satu contoh, saya udah lakukan di salah satu klien terbesar kita, ya saya sebut aja namanya CMB Niaga, itu tahun 2017. Sekarang mereka semua fully mobile. Kayak gitu. Semua fully mobile, sampai sekarang absennya pun mereka punya mobile. Kayak gitu. Mereka punya mobile sampai juga mereka tahu nih, sampai di lapangan mereka datang ke kampus atau datang ke kantor atau enggak, mereka ke klien atau enggak, semua full mobile. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kita bilang orang bisnis, trainingnya cuma ada di kelas nih, dia akan ninggalin bisnisnya. Nah, ketika dia ninggalin pekerjaannya, di dalam hukum productivity itu dia udah tidak produktif tuh Mas Felix. Makanya di CMB Niaga kita menyebutnya learning on the go. Platformnya namanya LOG, learning on the go. Jadi sambil nunggu klien pun dia bisa lakukan assessment. Sambil nunggu klien pun dia bisa sambil di jalan pun dia bisa belajar kontennya. Makanya kita sebut by side learning content. Kayak gitu. Ya kan? Nah, itu mobility itu. Jadi kita bukan hanya memikirkan sesuatu yang sifatnya semua harus di classroom. Semua harus ketemu di satu tempat. Nah, terutama kalau tadi ada tanya tentang LMS. LMS itu kan banyak kan sekarang pakai laptop ya. Sekarang mungkin nggak Mas kalau kita naik kereta terus buka-buka laptop, ntar sombong lagi pamer laptop gitu kan ya. Tapi kalau pakai handphone, daripada dia nonton TikTok gitu kan ya, dia bisa belajar. Dan ini increase a lot of productivity. Seperti itu. Ya, semoga itu menjawab. Nah, yang kedua terkait dengan 360. 360 ini satu tradisi yang sangat lama. Belajar itu tidak bisa sendiri, Mas. Contoh anak kita di rumah ya. Anak itu perlu dibantu sama ibunya atau bapaknya. Kayak gitu. Ibunya, bapaknya tugasnya apa? Mengingatkan kadang-kadang. Membantu mereka. Nah, 360 itu kami menciptakan ada supervisor, ada buddy, dan ada learners. Kayak gitu. Jadi ketika kita mau ngukur, misalnya saya mau ngukur nih, setelah Mas Felix belajar tentang disiplin. Ya kan? Disiplin itu kan harus diterapkan 21 hari. Nah, ada konten tuh. Membuat Mas Felix bisa nggak lakukan itu 21 hari dengan sangat disiplin. Nah, kita bisa ukur. Nah, itu bisa direcord di sistem. Dan apa yang dilakukan 21 hari. Ternyata dia lulus nih. Begitu lulus, kita pengen lihat implementasinya. Ada buddy yang ngelihat Mas Felix melakukan itu nggak. Saya buddy-nya Mas Felix. Jadi saya bisa ngukur Mas Felix lakukan nggak. Jadi saya punya konten yang mengukur Mas Felix dalam waktu 3 bulan misalnya. Nah, apa yang saya ukur itu diafirmasi oleh supervisor Mas Felix gitu. Nah, ketika 3 bulan itu sudah berturut-turut, itu akan menjadi sebuah habit. Biasanya, dan 90% itu pasti berhasil. Nah, itu saya maksud dengan 360. Jadi ketika kita mengukur 36 behavior seseorang, nggak bisa Mas dalam 1 hari atau 1 minggu. Dia harus lewatin 21 hari lagi dulu dengan consistently. Ketika 21 hari lewat, dia harus lewatin 3 bulan dan diukur oleh orang lain. Bukan dia yang bilang, bukan Mas Felix yang bilang sama saya, Pak Daniel, aku udah disiplin loh. Based on apa? Gitu. Jadi pembuktian itu ada. Jadi 360 ke sana. Itu sih Mas Felix. Semoga menjawab ya.
Menarik Thank nih, you. Mas Daniel. Dan ini makin banyak nih pertanyaan Mas Daniel yang masih belum Ini terjawab jam gitu 8 ya. loh. Cuman karena udah jam 8, jadi kita Kita kasih 2 cukupkan pertanyaan sekian lagi deh aja. ya, nggak Tapi apa-apa ya. nggak apa-apa. Tapi gini aja mungkin ya Mas Daniel. Karena saya yakin ini orang-orang nih penasaran nih, teman-teman ini penasaran pengen mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mungkin nanti di luar sini bisa chit-chat lah gitu ya. Mungkin hubungi Mas Daniel dan mungkin dengan sukarelanya nih Mas Daniel bisa menjawab nanti ya di luar Ya, ini kita ya Mas share Daniel. ya. Iya. Oke, Mungkin kita buka sekali 2 lagi. pertanyaan terakhir ya. 2 pertanyaan deh. Saya kasih waktu, jadi nggak apa-apa. Oh gimana Mas Daniel? 2 pertanyaan. Kita Oh, 2 jawab deh. pertanyaan ya. Jadi biar nggak penasaran. Oh, Nanti oke. penasaran lagi. Ini sementara Siap, kalau ada siap. yang mau kontak ke saya silakan. Oke, silakan. Nah, nih kontak personnya buat teman-teman semua yang pengen nanya ke Mas Daniel. Oke. Oke, terima kasih Ada banyak nih Mas Daniel. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi ini, nanti sebelum teman-teman juga mengisi form feedback gitu ya, mungkin di sini saya ingin meminta dulu Mas Daniel nih untuk memberikan close statement dulu nih buat kita. Karena ini biar dari puzzle-puzzlenya itu benar-benar menjadi makin indah nih, makin joss nih. Gimana nih close statement dari Mas Daniel? Ya, closing statement saya simple, teman-teman. Kemajuan bangsa ini dan talent-talent yang ada di negara kita, apalagi sekarang kita lihat begitu banyak orang di PHK, kita harus punya sebuah tanggung jawab bagaimana membuat mereka itu menjadi talent-talent yang kompetitif. Sebenarnya itu tugasnya kita. Nah, ketika itu menjadi tugasnya kita, 2 hal yang penting sekali untuk kita lakukan adalah ketika kita menyelenggarakan sebuah pembelajaran, pakailah ukuran-ukuran yang benar-benar membawa sebuah dampak bagi orang tersebut. Dan ingat, ukuran-ukuran yang berdampak bagi orang tersebut. Supaya dia menjadi manusia yang punya kualitas secara kompetensi. Jadi dia kompeten because of you. Because of you. Untuk menyelenggarakan itu. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah ketika kita melihat tanggung jawab itu, mulai sekarang, ubahlah mindset kita bahwa ketika kita learning and development, talent development, L&D, whatever the name, pastikan bahwa kita tidak hanya menyelenggarakan sebuah training, tapi pastikanlah bahwa kita sedang melakukan people development, yang hasilnya setiap orang akan menjadi manusia yang berkualitas. Itu tanggung jawab kita. Itu, thank you. Wow, 2 poin menjadi 1 frame, ngeri banget nih Mas Daniel ya. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Daniel, dan teman-teman juga tentu thank you banget gitu ya, karena Mas Daniel juga kalau nggak ada teman-teman juga jadi sendiri gitu ya kalau menyampaikan sesuatu, dan sampai masih bisa stay hingga pukul 8 ini gitu ya. Berikan reaksi yang terbaik dulu buat Mas Daniel nih teman-teman semua. Oke, saya kasih jempol, wis mantap. Thank you Mas semuanya, thank you. Surya, Mas Sulfan ngasih hati nih gitu ya. Oke, thank you banget. Oke, sekali lagi thank you banget. Dan di akhir sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di sesi ini, tentu kami di sini memohon kepada teman-teman semua tolong untuk masuk ke link yang sudah disediakan ini. Atau boleh nih di scan barcode gitu ya. Ini adalah form feedback di mana kami di sini selalu ingin memberikan yang terus terbaik, terbaik, dan terbaik. Dan kalau kita pengen menjadi yang terbaik, maka kita harus sadar kondisi kita saat ini tuh seperti apa. Kalau tadi kata Mas Daniel, kita harus ukur gitu ya. Nah, inilah salah satu cara kami mengukur supaya ke depannya kita memberikan program-program yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Silakan teman-teman semua. Oke, saya kasih 10 detik untuk teman-teman, silakan untuk akses dulu aja. Oke, setelah ya akses, nanti ngisinya boleh setelah acara ini berakhir ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you banget teman-teman semuanya, khususnya Mas Daniel gitu ya, yang udah memberikan insight baru kepada kita semua. Ngeri banget nih, keren banget. Dan selamat malam teman-teman semua. Semoga apa yang sudah kita pelajarin selama ini bisa memberikan sebuah pembelajaran untuk
kebertumbuhan kita sesuai dengan poin yang nomor 2 tadi menurut Mas Daniel, people development. Oke? Oke. See you teman-teman semua dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat datang di era penuh ketidakpastian, di mana perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen terjadi sangat cepat. Tim kamu harus agile dan adaptif. Harus terus bertransformasi di tengah gempuran kompetisi. Perusahaan butuh solusi berkelanjutan agar proses learning and development dapat berkontribusi meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan. Inspigo for Business, a learning solution for your team and organization. Memudahkan kamu dan tim mendapatkan pengalaman belajar yang terpersonalisasi dan proaktif. Sesuai dengan tujuan perusahaan kamu, mengutamakan affordability, agar proses pengembangan kualitas tim kamu dapat realisasi. Tim kamu dapat memilih sendiri materi belajar, ilmu, dan inspirasi yang sesuai dengan tujuan pengembangan karir mereka. Dengan modul-modul yang bisa disesuaikan dengan tujuan perusahaan kamu, membuat proses belajar di tim jadi lebih terarah dan seamless. Inspigo for Business menawarkan konsep blended learning dalam satu platform, memadukan on-demand dan live learning content yang berkualitas tinggi namun tetap ringan. Tim kamu dapat mengakses beragam materi pembelajaran, termasuk audio learning, Inspigo Case Study, Business Case Summary, Inspibook, Audiobook Summary, Audio Guided Meditation, Still the Skill, On-Demand Workshop, Video Learning, and Live Learning. Tidak hanya belajar 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Inspigo for Business akan membantu tim kamu dalam menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Dengan platform yang mobile friendly, tim kamu bisa mengakses ribuan ilmu dengan lebih fleksibel, di mana saja, kapan saja, semau mereka. It's time for your team to get more knowledge and inspiration in less time. Inspigo for Business, your tailored learning experience partner.
Selamat datang di era penuh ketidakpastian, di mana perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen terjadi sangat cepat. Tim kamu harus agile dan adaptif. Harus terus bertransformasi di tengah gempuran kompetisi. Perusahaan butuh solusi berkelanjutan agar proses learning and development dapat berkontribusi meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan. Inspigo for Business, a learning solution for your team and organization. Memudahkan kamu dan tim mendapatkan pengalaman belajar yang terpersonalisasi dan proaktif. Sesuai dengan tujuan perusahaan kamu, mengutamakan affordability, agar proses pengembangan kualitas tim kamu dapat realisasi. Tim kamu dapat memilih sendiri materi belajar, ilmu, dan inspirasi yang sesuai dengan tujuan pengembangan karir mereka. Dengan modul-modul yang bisa disesuaikan dengan tujuan perusahaan kamu, membuat proses belajar di tim jadi lebih terarah dan seamless. Inspigo for Business menawarkan konsep blended learning dalam satu platform, memadukan on-demand dan live learning content yang berkualitas tinggi namun tetap ringan. Tim kamu dapat mengakses beragam materi pembelajaran, termasuk audio learning, Inspigo Case Study, Business Case Summary, Inspibook, Audiobook Summary, Audio Guided Meditation, Still the Skill, On-Demand Workshop, Video Learning, and Live Learning. Tidak hanya belajar 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Inspigo for Business akan membantu tim kamu dalam menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Dengan platform yang mobile friendly, tim kamu bisa mengakses ribuan ilmu dengan lebih fleksibel, di mana saja, kapan saja, semau mereka. It's time for your team to get more knowledge and inspiration in less time. Inspigo for Business, your tailored learning experience partner. Selamat datang di era penuh ketidakpastian, di mana perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen terjadi sangat cepat. Tim kamu harus agile dan adaptif. Harus terus bertransformasi di tengah gempuran kompetisi. Perusahaan butuh solusi berkelanjutan agar proses learning and development dapat berkontribusi meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan. Inspigo for Business.